Shalom, Tuhan memberkati. Percayalah bahwa orang yang percaya pada kitab suci tidak gampang diombang-ambingkan dengan rasa takut. Kita lihat pengorbanan Allah yang begitu besar untuk kita. Untuk itu jiwa kita selalu merindukan Allah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Allah kita. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati beliau, terlebih presiden. Tuhan pimpin berkati presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu di tiap langkahnya. Di tiap pekerjaan yang Engkau akan memimpin menyertai. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak pimpin berkati beliau, pimpin berkati. Kami berdoa juga untuk wali kota, bupati, gubernur, camat, lurah. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau untuk menunaikan tugas-tugas mereka, menjalankan instruksi dari presiden. Engkau akan berkati camat, lurah, RT, RW, berkati beliau Tuhan, terlebih para Polri, TNI, pimpin untuk mengamankan negeri kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita dipertemukan kembali di pagi yang cerah ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita terutama menyembah Allah kita, sebagaimana Allah kita rela mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Yesus telah mati bagi kita hanya untuk tebus dosa-dosa kita semua. Yesus telah mati bagi kita. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkorban begitu besar untuk kami, umat-Mu Tuhan. Engkau rela berkobar mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus kekal selamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita diberkati oleh Tuhan saat ini. Kita sudah merayakan Jumat Agung, yaitu sebagaimana Allah kita mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita. Kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang hidup. Mari kita pujikan dengan sorak-sorai. Kerahkanlah segala kekuatan-Mu ya Allah bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Allah kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Sama-sama. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tunjukkanlah kuasa-Mu
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sama-sama Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pengawal kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pengawal kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba kita dikuatkan oleh Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita lihat pengorbanan Allah kita yang begitu besar untuk kita. Untuk itu jiwa kita selalu merindukan Allah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Allah kita. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan sahabat-sahabat ibadah online di dalam negeri maupun di luar negeri. Hari ini adalah hari Raya Paskah. Kita memperingati kebangkitan Yesus. Bahkan kita tidak sekedar memperingati, tetapi kita akan mengambil makna dari kebangkitan Yesus untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah mengizinkan kami untuk berkumpul bersama untuk belajar tentang firman-Mu. Engkau bangkit, dan kebangkitan ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi kebangkitan ini akan ada di dalam kehidupan kami dan menghidupi kami dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, makna kebangkitan Yesus. Tiap tahun kita mesti merayakan Paskah. Nah, Paskah hari ini kita harus benar-benar menikmati makna Paskah yang sebenarnya. Allah telah tulis di dalam Alkitab tentang kehebatan-kehebatan kuasa firman Tuhan yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Bagaimana caranya? Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi orang belajar Alkitab itu harusnya ngerti Alkitab, bahwa Alkitab itu mengajar bagaimana cara hidup. Alkitab itu juga mengajarkan tentang dosa yang harus dihapus dengan darah Yesus. Alkitab itu mengajarkan tentang kelakuan manusia. Bagaimana orang yang telah menerima Yesus jadi tidak asal-asalan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu bukan hanya sekedar dibaca, dimengerti. Ada perubahan yang nyata bagi orang-orang yang belajar firman Tuhan dengan benar.
bagi orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Sehingga fungsi Alkitab dapat benar-benar dapat kita terapkan dalam hidup. Nah, orang yang mengerti Alkitab, orang yang paham Alkitab, mereka tidak gampang takut. Mereka tidak gampang bingung. Karena Alkitab selalu menjadi pelita di dalam kehidupan orang percaya. Kita baca contoh murid Yesus yang dengan kebangkitan Yesus dia masih hidup di dalam ketakutan. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bukti bahwa murid-muridnya masih hidup di dalam ketakutan, padahal dia sudah melihat Yesus bangkit. Yohanes dan Petrus dan Maria. Maria subuh-subuh pergi ke kubur Yesus. Lalu kubur Yesus sudah terbuka, tertutup dengan batu yang besar, sudah terbuka. Dia bingung. Dia balik ke tempat teman-teman mereka bersembunyi. Dia cerita bahwa mayat Yesus hilang. Petrus dan Yohanes berangkat ke kubur Yesus. Betul, sampai di kubur Yesus, Yesus sudah tidak ada. Mereka hanya melihat kain peluh yang tergulung. Mereka melihat kain kafan yang sudah terlipat. Lalu mereka balik. Mereka tidak ngerti bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kasih karunia, memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka tidak ngerti. Maka Alkitab tadi mengatakan karena mereka tidak mengerti isi kitab suci. Maria masih di taman, Maria masih menangis. Dia tidak mengerti kalau Yesusnya sudah bangkit. Lalu Yesus menemui Maria. Maria, dia tahu, ya Rabuni, jangan pegang aku. Aku belum balik ke tempat Bapa. Wah, Maria sukacita. Tetapi sampai di tempat teman-temannya, ya susah. Karena mereka merasa kehilangan Yesus. Hati-hati Bapak Ibu. Ada fungsi. Hati-hati Bapak Ibu. Mereka tetap hidup dalam ketakutan. Mengapa takut? Karena belum punya pengertian. Belum punya pemahaman tentang firman Tuhan. Paskah itu merupakan kejadian istimewa bagi orang percaya. Karena mereka harus mempelajari kitab suci dan mengerti tentang 3 hal. Paskah harus kita mengerti. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kebangkitan Yesus harus membuka wawasan baru dalam kehidupan orang percaya. Kebangkitan Yesus membuka wawasan baru. Dia harus menerima kenyataan yang sulit diterima oleh akal. Mana ada orang mati bangkit? Bagi saya, bagi orang percaya, ada. Siapa? Yesus. Tidak mungkin, bagi kamu tidak mungkin. Bagi saya mungkin. Karena Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk meneguhkan kebangkitan ini, Yesus menemui beberapa muridnya, beberapa kali, dan murid-murid ketemu Yesus. Supaya mereka itu dapat menghilangkan ketakutan dan kebimbangan dalam hidup mereka. Ini loh aku bukan setan, tetapi aku Yesus.
Dia pernah menemui muridnya di pinggir danau. Dan Yesus menjamu muridnya dengan memberi makan roti bakar dan ikan bakar. Yesus masih menyertai murid-muridnya. Yesus masih memperhatikan murid-muridnya. Supaya muridnya punya satu pengertian bahwa Yesus tidak menakutkan, tetapi Yesus mengusir segala ketakutan manusia. Hari ini kita merayakan Paskah. Tidak cukup kita dengan hura-hura Paskahnya, tetapi kita harus punya wawasan baru bahwa segala kuasa ada di tangan Yesus. Yang tidak masuk akal, Yesus ahlinya untuk menjadi masuk akal. Wawasan baru ini harus kita miliki. Nah, jadi tidak ada orang mati yang bangkit kecuali Yesus Tuhan kita. Untuk apa? Untuk membangkitkan. Perasaan takut ini harus dikalahkan dengan kebangkitan Yesus. Kehidupan kekacauan hidup kita ini harus dikalahkan dengan kebangkitan Yesus. Nah, jadi kebangkitan Yesus membuka wawasan baru bagi kita untuk mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Makna kedua dari kebangkitan Yesus ialah menggenapi firman Tuhan. Yesus yang menghidupi firman Tuhan itu agar firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita buktikan Matius 16 ayat 21 dan 22. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Yesus sudah tahu persis. Nubuatan Nabi Yesaya sudah menceritakan bahwa suatu saat Yesus akan masuk ke Yerusalem. Suatu saat Yesus akan disiksa di sana. Imam-imam kepala, tua-tua, dan juga ahli-ahli Taurat memusuhi Yesus dan nanti mati di sana. Sudah cerita pada muridnya bahwa dia akan menggenapi apa yang tertulis di Alkitab itu, walaupun muridnya Petrus itu melarang. Karena tahu kalau kamu masuk Yerusalem nanti mati, ngapain masuk Yerusalem? Tapi bagi Yesus, Yesus ingin menghidupkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab melalui penggenapan janji Allah, melalui penggenapan firman yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, jadi pentingnya orang konsentrasi belajar Alkitab supaya dia mengerti. Dan selain mengerti, dia mengalami bahwa firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu banyak kemustahilan-kemustahilan yang dicatat di sana. Jadi bukan hanya pada akal, tetapi harus mendarat pada kepercayaan yang menjadi iman bagi kita. Jadi kebangkitan Yesus akan membuat semua kemustahilan menjadi mungkin bagi orang percaya. Yang ketiga, Yesus menang akan hukum maut. Kebangkitan ini membuktikan bahwa kuasa iblis yang sangat kuat, yaitu kematian, dipatahkan oleh Yesus.
Jadi kita harus bangga dengan kebangkitan Yesus ini. Kita punya Allah yang mampu mengalahkan kuasa iblis sekuat apapun juga tidak mampu untuk membelenggu Yesus di dalam kematiannya. Nah, maka tidaklah rugi jika kita memilih Yesus. Kita tidak rugi kalau Yesus menjadi andalan bagi hidup kita. Karena segala kekuatan kuasa, tipu muslihat iblis, kuasa iblis tidak berani untuk mematahkan kekuatan kuasa Allah. Percayalah bahwa orang yang percaya pada kitab suci tidak gampang diombang-ambingkan dengan rasa takut. Kitab suci telah dihidupkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Sehingga kalau ada cerita, kalau ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Ini buktinya. Bahwa semua yang ditulis oleh Alkitab itu terjadi. Dan semua yang ditulis oleh Alkitab itu dapat kita nikmati melalui kebangkitan Yesus. Jadikan Yesus sebagai andalan dalam kehidupan. Jadikan Yesus sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menikmati firman Tuhan yang ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami dengan mengajar kami bahwa firman-Mu telah dihidupi dengan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita masih mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu memakai masker di tempat-tempat yang ramai. Di keramaian-keramaian kita harus waspada dengan menggunakan masker. Yang kedua, bahwa GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum ke gereja, silakan datang ke GBIS Haleluya Palur dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu. Jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah pendalaman Alkitab, ada ibadah muda remaja. Lalu tiap Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Mari kita belajar Alkitab bareng-bareng. Ya. Dimulai jam 6 sore. Dan Jumat itu ada 2 kegiatan. Yang satu namanya kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Dan yang satu kegiatan cabang. Sama-sama mulainya jam 6. Bagi Bapak Ibu yang kepingin, silakan mendaftarkan diri pada petugas. Nah, mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau yang telah menghidupkan Alkitab. Apa yang tertulis di kitab itu akan terjadi. Maka saya bawa anak kami, Octavianus Indrawijaya. Oleh bilur-bilurmu, anak kami kau jamah dengan kesembuhan. Dia dapat berdiri, dia dapat berjalan, dia dapat berbicara lancar untuk menyaksikan kemurahan-Mu. Demikian juga Arin yang tulang-tulangnya rapuh, jamah Tuhan. Sehingga Arin punya tulang yang kuat yang dapat digunakan untuk berdiri dan berjalan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito, kau jamah, sehingga Ibu Gito juga kuat kaki-kakinya agar dapat beraktivitas bersama dengan kami. Erwin, kau juga jamah, sehingga Erwin pun disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito
menjamah Lili, menjamah Ibu Bambang, menjamah Mbah Hadi, menjamah Mbah Iska, dan juga menjamah Bapak Petrus Sutresno. Mereka telah kau sembuhkan, berikan iman supaya mereka tetap bercerita tentang kasih-Mu yang telah menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan, berpisah satu dengan yang lain. Biar Tuhan berkati kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Nah saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.